Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai darah dan golongan darah. Mari kita mulai. Darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Untuk komposisinya di dalam darah, plasma darah sebanyak 55%, sedangkan elemen seluler sebanyak 45%. Plasma darah terdiri dari 91,5% dan zat-zat terlarut sebanyak 8,5%. Pada zat-zat terlarut, dalam plasma darah terdapat protein dan zat-zat lainnya. Protein yang terdiri dari albumin, fibrinogen, dan globulin yang kemudian disebut protein plasma. Dan pada zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme seperti urea dan karbon dioksida. Elemen seluler pada darah terdapat 3 sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin sendiri merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin. Persamaan reaksi kimianya adalah ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbonminohemoglobin. Persamaan reaksi kimianya adalah sel darah merah yang mengandung karbonhemoglobin selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Jumlah sel darah merah yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan orang yang tinggal di dataran rendah. Hal ini disebabkan oleh kadar oksigen di dataran tinggi lebih sedikit daripada dataran rendah. Kadar oksigen yang rendah membuat tubuh membentuk sel darah merah lebih banyak untuk mengikat oksigen lebih banyak. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di dalam bagian tubuh. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil.
Agranulosisit terdiri atas limfosit dan monosit. Keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembekuan darah terjadi? Berikut ini akan dijelaskan. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Golongan darah. Penggolongan darah dapat dikelompokkan berdasarkan sistem ABO, sistem Rhesus, dan sistem NN. Sistem ABO dan RH merupakan sistem penggolongan darah yang sering digunakan. Berdasarkan sistem penggolongan darah ABO, darah dikelompokkan menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Pembagian ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah dan antibodi atau agglutinin dalam plasma darah. Sistem penggolongan darah Rhesus dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu Rhesus positif atau RH plus dan Rhesus negatif atau RH min. Kita harus mengetahui golongan darah karena golongan darah sangat penting pada proses transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari donor atau pemberi ke resipien atau penerima. Jika seseorang mendapatkan transfusi darah dari donor yang digolongkan darahnya berbeda dengan golongan darah resipien, akan menimbulkan bahaya bagi resipien. Darah resipien dapat menghalangi pembekuan dan penggumpalan dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, dalam transfusi darah harus disesuaikan jenis golongan darah, baik golongan darah berdasarkan ABO maupun Rhesusnya. Agar kamu dapat mengetahui golongan darah yang ditransfusikan, perhatikan tabel donor dan resipien pada sistem ABO berikut. Untuk darah yang bergolongan darah O dapat mendonorkan ke semua golongan darah, maka disebut donor universal. Namun hanya dapat menerima golongan darah O saja. Golongan darah A dapat mendonorkan darah ke golongan darah A dan AB. Namun hanya menerima golongan darah A dan O. Golongan darah B dapat mendonorkan darah ke golongan darah B dan AB dan menerima golongan darah B dan O. Sedangkan golongan darah AB dapat menerima dari semua golongan darah hingga disebut resipien universal. Namun golongan darah AB hanya dapat mendonorkan ke golongan darah AB saja. Demikian materi pelajaran hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dijauhkan dari penyakit. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.